Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Di sini mungkin teman-teman ada yang udah paham gitu ya, bahwa kalkulator dari Windows gitu ya, kalkulator default ya, bukan kalkulator dari UWP Windows 10 atau dari aplikasi yang lain gitu ya, bahwa kalkulator bawaan Windows itu ternyata memiliki bug. Sebenarnya ini masih menjadi misteri gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah paham gitu ya bahwa bug ini tuh memang terjadinya tuh kayak gitu gitu ya. Tapi ada juga mungkin beberapa teman-teman yang mungkin nonton video ini ada yang masih belum tahu gitu ya bug itu bagaimana. Nah, di sini saya akan sedikit menunjukkan ya teman-teman. Nah, kita di sini akan membuka kalkulator default gitu ya dari Windows XP ini. Nah, sekarang silahkan teman-teman bisa ikutin gitu ya dengan video saya gitu ya. Nah, asalkan teman-teman memiliki syarat yaitu teman-teman harus memiliki kalkulator default gitu ya. Nah, biasanya kalkulator default ini dimiliki dari Windows XP sampai Windows 8 gitu ya teman-teman, sampai Windows 8.1 gitu. Mungkin kalau Windows 10 teman-teman sudah paham sendiri lah kalau kalkulatornya itu sudah bukan default dari Windows-nya gitu ya, bukan default dari uh, Windows sistemnya gitu ya, tapi justru itu dari UWP gitu. Jadi mungkin tidak bisa berefek gitu ya, seperti itu. Nah, ini hanya khusus mungkin kalkulator dari Windows XP sampai Windows 8.1 ya mungkin ya, karena setelah saya coba bug ini di Windows sebelumnya gitu ya, kayak Windows 95, itu ternyata tidak terjadi justru teman-teman. Justru malah ini terjadi di Windows XP, Windows Vista, Windows 7, dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah, sekarang bisa teman-teman coba nih ya sekarang. Silakan teman-teman mungkin cari angka yang bisa diakar. Di sini saya salah satunya contohnya adalah angka 9 ya. Kita akarkan, maka hasilnya pasti akan 3 ya teman-teman. Nah, lalu kita operasikan lagi dengan dikurangin, yaitu dengan angka yang sama, yaitu 3. Pasti harusnya hasilnya adalah 0 ya teman-teman. Tapi kenapa di sini hasilnya seperti ini? Ini adalah bug teman-teman. Ini sebenarnya bug yang benar-benar masih menjadi misteri gitu ya. Nah, sebenarnya apakah bisa dipecahkan bug ini? Hmm, sebenarnya agak sulit gitu ya teman-teman. Nih, secara logika sebenarnya akar 9 gitu ya. Nah, kita di sini akan mencoba menggunakan kalkulator dari Google gitu ya. Nah, kita akan mencoba mengoperasikannya sama seperti tadi ya. Angka 9 kita akarkan. Oh ya, salah-salah. Ini kalkulatornya berbeda ya. Mungkin kita hapus dulu. Nih, akar dari 9 dikurangi akar dari 9 ya. Kita hapus dulu. Akar dari 9 sama dengan berapa? 3 ya. Kita kurangi 3, maka hasilnya pasti 0, kan? Berbeda kalau kalkulator di sini. Kalkulator di sini malah justru hasilnya seperti ini. 9 diakarin dikurangi 3. Malah justru hasilnya seperti ini. Sangat berbeda jauh sekali ya teman-teman. Ini bisa dilihat gitu ya di angka sini dengan yang di sini. Itu sangat jauh sekali. Nah, ini sebenarnya adalah bug yang bisa dibilang masih menjadi misteri gitu ya. Dari kalangan banyak programmer atau bahkan orang-orang yang suka otak-atik Windows gitu ya di kalangan luar sana gitu ya. Ya termasuk saya sendiri gitu ya. Ini masih menjadi misteri gitu ya teman-teman. Cuman di sini saya sedikit bisa memecahkan gitu ya teman-teman. Kenapa kok hasilnya seperti ini ya teman-teman? Karena gini nih, setelah yang saya baca dari website gitu ya, dari komunitas yang bernama GitHub. Nah, itu menyebutkan bahwa bug ini itu terjadi karena sebenarnya secara invisible gitu ya, secara tidak terlihat gitu ya, bahwa sebenarnya Microsoft ini mengeluarkan hasil dari akar 9 ini ya contohnya, atau akar 4 atau akar 16 yang pokoknya yang bisa diakar gitu ya. Hasilnya ini sebenarnya nggak 3 pure teman-teman, nggak 3 murni gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya Microsoft mengeluarkan angka desimal di belakang sini, cuman tidak dilihat aja karena 3,000 itu. Jadi sebenarnya di sini Microsoft ini mengeluarkan angka itu adalah 3,00. Nah, saya nggak tahu ini nolnya berapa, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, cuman kebanyakan dari GitHub itu mengatakan bahwa ini sebenarnya komanya ada 3, ada 2 gitu ya. 3,0 yang awalnya tidak ada koma sama sekali kita tulis gitu ya, kita generate gini, ini tidak pakai koma sama sekali ya, kecuali kalau kayak gini diakarin, maka tetap hasilnya di sini juga bakal 3 gitu ya, nggak akan ada koma 00-nya. Cuman tetap sebenarnya secara tidak langsung gitu ya, Microsoft ini tetap mengeluarkan ada komanya, cuman komanya ini masih menjadi misteri gitu ya teman-teman. Walaupun tadi saya sudah mengeluarkan koma gitu ya tadi di belakangnya, tapi kalau misalnya kita kurangi 3 kayak gini, maka hasilnya akan tetap juga seperti ini teman-teman. Jadi itu bisa dibilang adalah bug yang dihasilkan dari Microsoft mengeluarkan angka koma di belakang 3 tadi gitu ya.
adalah 0,0-nya itu. Nah, 0,0-nya itu sebenarnya nggak jelas gitu teman-teman. Jadi makanya kenapa Microsoft malah justru mengeluarkan hasil angka 0-nya itu, angka 0,00-nya itu tidak dilihat dan tidak fix gitu. Jadi makanya ketika kita kurangi 3 lagi, yang tidak ada notabene-nya, yang komanya mungkin kita bisa tulis secara berbeda gitu ya dari yang sudah ditetapkan oleh Microsoft tadi gitu ya. Maka hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Ini menjadi bug gitu ya, menjadi misteri. Mungkin kalau teman-teman nggak ngerti ya ibaratnya kayak mungkin kalau kita mengurangi secara biasa gitu ya, 3,0-nya mau berapa dikurangi 3,01, 0-nya itu cuma 1 gitu ya, pasti hasilnya tetap 0 gitu ya. Cuman karena ini adalah bug dari software gitu ya, bisa dibilang dari kalkulasinya, dari percampuran antara software yang dibuat oleh Microsoft dengan hardware kita juga gitu ya, sehingga timbullah seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi inilah bisa dibilang membuktikan bahwa bug dari desimal 0,00 itu aja bisa menjadi masalah di kalkulator seperti itu teman-teman ya. Namanya juga kita tahu sendiri bahwa kalkulator ini ciptaan manusia, ya pasti tetap ada bugnya gitu ya, bahwa ciptaan yang maha kuasa itu tetap menjadi yang terbaik gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin penjelasan tadi bisa memecahkan sedikit masalah gitu ya, sedikit misteri gitu ya dari bug kalkulator ini. Ya, cukup sekian videonya. Jika bermanfaat, tolong share kepada teman-teman yang lain ya. Teman-teman bantu channel ini juga bisa berkembang. Jangan lupa subscribe dan juga share. Oke teman-teman. Oke, saya Nanda Pradika. See you next time.